Mahe, Mas, sama. Nah, ini baru kelihatan nih. Ya, masuk lagi. Ya, nah ini baru kelihatan nih. Salam, Bang. Assalamualaikum, Mas. Udah ada 4 orang ini yang nonton, Mai. Jadi tadi kuliah di apa nama kampusnya, Mai, ditulisnya Waalaikumsalam. Iya, aduh. Udah banyak nih yang nontonnya berarti. kampusnya tadi namanya apa, Mai? Aku kuliahnya di nama kampusnya Istanbul, Sabahattin Zaim. Itu kalau di bahasa Inggrisin apa itu, Mai? Sabahatin Zaim. Ya, sama. Itu kan nama orang soalnya, Bang. Oh, itu swasta ya, kampus swasta ya. Ya. Kampus swasta. Mhm. Mai, kuliah jurusan apa di sana? Aku di sini Islamic Studies, Bang. Islamic Studies kan fakultasnya. Abang-abang Turkinya nge-lag itu, Bang. Iya, nge-lag. Di sini, iya, ngambil sekarang tesisnya tentang, aku ngambil tentang orientalis. Orient tesis lo judulnya apa? Orientalis. Masih nge-lag ya? Iya. Mm. Ini Iya, apa? tesis ngambil. Di Istanbul masa nge-lag? Di Istanbul nge-lag. Istanbul kualitas internetnya nggak terlalu bagus. Gimana ini Erdogan Mas Istanbul nge-lag? Istanbul nge-lag, bro. Kualitas ininya nggak terlalu bagus internetnya. Ngirim ke Libya tapi internet nge-lag gitu. Ada ya orang Libya juga yang nonton ya? Banyak juga nih berarti. Nggak tahu. Dulu nggak ngomong gitu, makanya dipulangin nggak kalau gue ngomong kayak gitu? Gak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, Libya. bebas ya. Iya. Jadi saya perkenalkan Mahejang ini salah satu kader dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Jadi dia dulu kuliah di Unida, Universitas Darussalam Gontor, dan melalui jalur Unida itu dia bisa melanjutkan kuliah ke Turki. Kalau di surat itu ditulis biasanya itu Kadirun 5 Darussalam Gontor. Gitu Maya? Ya mungkin. Bagi anak-anak mah ini angkatan 2012 ya. Kalau anak mantingan nggak tahu ya inilah Mahejang. Aku malah nggak ada yang kenal mereka ya. Cuma apa ya? Aduh. Nggak penting, yang penting lu udah kenal gitu orang-orang kan. Iya. Jadi jurusan syariah wakonon gitu ya, Mai, di Istanbul itu. Ini Islamic Studies kan luas ya. Jadi kayak kita sendiri yang explore gitu, Bang. Islamic Studies itu jurusan ya, bukan fakultas. Kalau di sini dihitungnya satu gitu, Bang. Soalnya kan kayak nanti di dalamnya ada yang belajar usuluddin, ada yang belajar syariah. Nanti konsentrasinya di ini lagi, tergantung mereka mau ngambil mata kuliahnya apa. Jadi Mai, ini kita live IG ini lupa belum dijelasin. Gunanya biar inilah apa IG kita bermanfaat, nggak cuma foto. Terus semoga ini berlanjut kan. Gue Jumat depan mau live sama Nezat. Nezat itu adik kelas lo ya dulu? Nezat, iya, ada kelas aku. Kemarin main ke sini kok, main ke rumah. Iya dia bilang live IG Jumat katanya, gue udah tanya. Insya Allah kita live IG akan membahas tentang Saudi. Jadi haji gimana Jumat depan itu sama Nezat Ahmad Zarkasi. Udah jelas itu Zarkasi berarti cucunya Pak Zar. Ya, udah jelas itu. Iya. Iya, bapaknya ngajar. Mai, jadi gimana itu caranya bisa kuliah di Istanbul, 'Sabahattin Zaim dulu? Mungkin
Mungkin aku jelasinnya ini kali ya Bang ya, umum ya, gimana caranya kuliah di Turki aja mungkin. Ah, bener-bener. Nah, itu. Kalau misalnya kuliah di Turki, berarti kita bahas kan dari ada yang mau kuliah dari mau S1 di sini, mau S2 di sini kan Bang ya? Iya, bener. S3 juga dong. S3 juga ada, betul. Satu S2, S3 gitu kan. Terus juga ada Mm-mm. yang kuliah beasiswa, ada yang kuliah lewat mandiri, kan berarti gitu ya Bang ya? Bener-bener. Yang beasiswa gimana, yang kalau bayar Ya, Bang. sendiri itu. Gitu. Nah, mungkin kita bahas yang beasiswa dulu aja mungkin Bang ya, soalnya kan kayaknya kalau yang beasiswa itu sudah tersedia di websitenya, jadi nanti tinggal ngikutin aja alurnya mungkin ya. Mm-mm. Iya, bener. Beasiswa gimana? Nah, mungkin jelasinnya kalau beasiswa, kalau yang beasiswa Turki itu ada yang beasiswa dari pemerintah, ada Mm-mm. yang beasiswa dari Kementerian Agama juga. Mm-mm. Kementerian Agama Kementerian, Turki juga. Jadi kayak beasiswa Kementerian Agama Indonesia atau Turki? Turki. Kalau misalnya mungkin di daerahnya sampean mungkin lewat ini berkasnya nanti ngurusnya di Kemenag. Tapi kalau yang di Turki itu ada dua, dari Turki Buslare atau beasiswa yang dari pemerintah Turki untuk seluruh fakultas gitu Bang. Jadi emang ada yang fakultas teknik, perikanan, mesin mungkin, atau jurusan-jurusan ilahiyat juga termasuk yang di Rosa Islamiyah itu. Mm-mm. Itu YPB termasuk. Jadi kayak terus juga ada beasiswa dari Kementerian Agama. Jadi yang Kementerian Agama itu emang khusus buat Islamic Studies gitu Bang. Mm. Jadi beasiswa ada dua jalur ya. Terus cara kalau beasiswa? Ah, beasiswa itu biasanya dibuka dari bulan Januari sih, daftarnya, pendaftarannya, itu pemberkasannya dan lain-lain. Mm-mm. Terus prosesnya? Jadi prosesnya mungkin makan waktu ya sekitar sebulan 2 bulan. Bulan 4 itu biasanya udah dapat, bulan 4 masuk bulan 5 tuh udah dapat pengumuman gitu kayak masuk tahap wawancara. Mm-mm. Itu gimana Nanti daftar? tahap pemberkasan dokumen, kalau dokumennya udah diverifikasi, cara daftarnya nanti ada situsnya www.turkibuslare.com.tr. Kalau yang beasiswa YTB, karena beasiswa YTB ini umumnya diambil sama anak S2 S3 ya. Soalnya emang yang chance lulusnya tinggi S2 S3. S1 juga bisa tapi emang harus disiapin dokumennya gitu. Dokumennya apa aja itu, Mai? Dokumennya kayak mungkin kalau yang SMA tuh ada kayak ini ya, SKHU ya, apa ya bahasanya? Surat keterangan hasil Surat ujian. kelulusan tuh ya Bang ya, yang sama nilai itu. Ya, kalau belum ada Yang ijazah. asli sama diterjemahin dalam bahasa Inggris. Nah, Terus juga pasti scan paspor, pasti, terus surat rekomendasi, terus akta kelahiran, semuanya tuh diminta scan asli sama yang dalam. Betul kayak gitu Bang. Dokumen umum ya. Nanti yang sebenarnya Aduh, ngelek. Terus. ya, terus mungkin alasan mau kuliah di Turki, nanti nulis letter of intent-nya bagus atau enggak gitu kan. Mungkin itu yang perlu dipersiapin sih, umum sih sebenarnya kayak gitu tuh Bang. Nanti kan di sana nanti diterjemahkannya ke bahasa Inggris ya, bukan bahasa Turki. Oh. Jadi SKHU, kelahiran, terus surat ke SKCK, terus apa lagi, Mai? Itu letter of intent, jadi kayak nulis berapa kata gitu tentang alasan mau ke Turki, terus apa yang diraih,
mau ngambil apa di Turki. Terus habis itu nanti di dalam aplikasi ada pilihan kampus-kampus yang mau dipilih plus jurusannya juga. Oh, itu bisa diakses di website tadi. Website apa tadi namanya? www.turkiyeburslari.com.tr turkiyeburslari.com.tr. Coba aku tulis ya. Turkiye. Gak apa-apa, nanti kan kita IGTV nih biar ditonton orang secara offline. www.turkiye.com.tr. Ada yang nyapa tuh Bang Mahir. Penting ini apa? Kenapa milih kuliah di Turki itu penting itu karena orang Indonesia ini sekarang kan lagi khususnya anak-anak SMA itu loh. Apa pada pengen kuliah ke Turki? Kenapa pada pengen kuliah ke Turki? Kalau lu sendiri kenapa milih Turki gitu? S2 di Turki itu kenapa? Ya kalau aku ya terpaksa gitu. Gimana lagi? Ya, adanya itu gitu. Ya, saya kecemplung, Pak. Kalau saya kecemplung. Kalau belajar bahasa Turki gimana caranya? Kan kuliah itu bahasa apa? Nah, kalau aku karena ambil master terus internasional kampus, ngambilnya aku pakai pengantar bahasa Arab. Oh, pengantarnya bahasa Arab di kampus aku juga ada yang bahasa Inggris, juga ada bahasa Arab ada. Kalau yang Arab udah pasti umum kayak Islam Islami, Dirasa Islamnya. Terus kehidupan sehari kita sebenarnya kalau kehidupan sehari-hari mungkin wataknya sama ya Mas ya, kayak Mas di Al Jazair atau Mas ya. Orangnya rata-rata mirip lah karakternya. Tapi ngomongnya pakai bahasa sehari-hari. Pakai bahasa sehari-hari umumnya pakai bahasa Turki, cuman emang mungkin pasif ya, nggak kayak teman-teman. Karena kan emang kalau misalnya yang beasiswa umumnya dikasih subsidi juga untuk ikut kursus bahasa Turki, Bang. Kalau misalnya yang beasiswa. Aduh, sorry. Terus tahun untuk kursus bahasa Turki dipersiapin gitu. Kalau yang kayak kita yang di kampus internasional sih langsung mulai kuliah gitu. Jadi nggak ada preparation class buat bahasa Turkinya. Kalau bayar, itu kan tadi lu ngomongin beasiswa nih. Kalau misalnya bayar, itu biasanya berapa bayarnya per semester kuliah di Turki? Bayar ke semester pun kayak ini Bang, kayak kembali ke kampus-kampus yang dituju gitu. Mau kampus swasta atau negeri. Ya umumnya kalau kampus swasta mah ya tinggi banget gitu. Kalau kampus negeri ya masih standar di kita. Dan juga pemilihan kota itu kan pengaruh juga ya. Umumnya orang Indonesia kalau bayar sendiri kuliah di mana di Turki? Umumnya karena emang beasiswa informasi terbatas ya. Jujur banget emang karena informasi terbatas jadi orang-orang cenderung kuliahnya kalau nggak di Istanbul ya di Ankara karena emang mereka taunya dua itu kota itu doang kan ya. Iya kan itu ibu kota sama bekas ibu kota. Bekas ibu kota betul. Jadi emang kayak trademarknya udah Istanbul duluan. Jadi mau nggak mau emang kota Istanbul termasuk yang diminati karena orang-orang taunya kalau nggak Istanbul ya Ankara. Karena kalau kuliah Istanbul kita bisa sambil ngeget kan, lumayan kan dapat jajan. Iya, banyak ini ya. Kayak alasannya, wah bisa Sirah Nabawi di sini. Sirah Nabawi itu lihat rambut Nabi di betul. Padahal kan ada kota-kota lain seperti menurut aku pribadi yang bagus kota Konya. Itu termasuk bagus. Ada Izmir juga bagus. Banyak yang bagus gitu. Di Kayseri pun ada bagus. Namanya. Itu kalau Istanbul emang living cost-nya tinggi gitu aja. Oh iya. Berapa habis sebulan kira-kira biaya hidup di Turki, di Istanbul?
Diulang lagi aja bang, nggak kedengeran, putus tadi. Habis berapa biaya hidup sebulan? Oh aku, kalau kalau aku mungkin rata-rata orang Istanbul ya, Hmm. 2 sampai 3 juta per bulan itu udah sama sewa rumah kalau misalnya yang di rumah, sama juga biaya sehari-hari, mungkin ada transportasi atau makan. 2 sampai 3 juta itu udah hidup cukup mah ya, atau kita masih ngirit-ngirit? Itu pas sih, kalau kalau aku sih pas aja. Sampai 3 juta itu ya, masak sendiri tapi ya. Iya betul. Hmm. Kalau di kota lain mungkin udah turah-turah sih mas. Turah itu, iya ikut turah kosnya gede gitu. Iya tiap iya tiap kota beda gitu, harga living costnya dan lain-lain. Kalau di Istanbul tuh emang metropolitan ya tinggi banget emang segitu biasanya. Udah 2 sampai 3 juta di Jakarta, sampai 3 juta Iya. sebulan. Kalau Belum sih. Ini masih apa namanya? Masih kayak ini, masih tahu pengumuman aja. Lanjut aja bang, nggak apa-apa. itu suara apa tadi, Mai? Itu suara masjid ngasih tahu jamaah. Oh, emang sekarang jam berapa di Istanbul? Jam setengah 12. ini ya, setengah 12 kan? Sebentar lagi dan ini ya Jumatan ya. Azan jam setengah 1, 1 jam Oh, lagi. jam setengah 1. Jadi kayak kalau misalnya, jadi kembali ya, kalau misalnya mau ngambil kuliah di Turki ya lihat kota, lihat jurusan yang dituju, soalnya itu pengaruh sama biaya gitu. Hmm. Kalau aku sendiri, karena ada subsidi, jadi hitungannya kemarin aku bayar sekitar 19 juta sekian sampai lulus. Jadi 2 tahun 19 juta. Oh, itu 20 juta lah, hitunglah 20 juta itu sampai lulus S2 gitu ya, karena ada subsidi. Betul. Tiket dikasih atau tiket sendiri itu, Mai, ke Turki? Tiket sendiri, Bang. Berapa biasanya biaya tiket ke Turki itu? Aku kemarin kena karena buru-buru 8,5. 8,5 juta sekali jalan ya? Jalan buru-buru. Terus kuliahnya susah atau enggak, Mai, di Turki? Karena aku nggak bisa nyerap pelajaran, jadi aku bilang cukup sulit ya. Itu meski padahal kuliahnya pakai bahasa Arab ya, yang udah biasa. Ya, sebenarnya nggak sulit sih, cuma biar kelihatan ini ya. Sulit gitu. Biar kelihatan. Iya sih, biar kelihatan sulit. Iya, biar kelihatannya agak sulit. Ya, Maksimal berapa? Bahasa mereka basit gitu, Bang. Oh, mereka bahasa Arabnya kayaknya nggak bagus ya, orang Turki ya? Kalau orang Turki nggak bagus, basit lah kayak kita orang Indonesia ya, nggak terlalu ini lahjahnya. Bahasa Tapi kalau Arabnya ini pengajar Jazirah ya, lahjahnya Insya Allah aman lah. Indonesia rekomendasiin nggak? Kalau aku ngerekomendasiin kuliah di Turki itu untuk jurusan ilahiyat atau ekonomi Islam sih, karena emang ya pengaruh Utsmani di sini emang nggak bohong gitu, emang literatur mereka cukup kaya. Kalau misalnya yang mau ngambil sudut kuliah di negara sekuler ya oke lah di Turki. Ilahiyat itu apa deh maksudnya? Iya kuliah di Rosa Islamiyah sama Iktisad Islami ya cocok lah di Turki. Biar kan kulturnya kan campur, jadi mungkin mereka bisa lebih belajar lagi gitu. Kondisi sekarang gimana di sana saat COVID gini, gimana tuh orang-orang Indonesia di sana? Orang-orang Indonesia karena COVID kayak gini, jadi emang kan umumnya lebih banyak di rumah.
Terus sebenarnya orang Turki juga nurutan sih, jadi kayak ngikutin protokol aja meskipun angkanya tinggi, cuma kitanya nggak terlalu takut aja kalau misalnya keluar dan lain-lain. Yang penting pakai, misalnya mau pakai sarung tangan monggo, yang penting tetap pakai masker dimanapun. Karena kan di seluruh peraturan di bis-bis juga udah ditulis masker, jaga jarak. Sekarang bandara udah dibuka belum? Bandara buka. Soalnya sekarang teman-teman Indonesia awal-awal Juli ini banyak yang pulang, Bang. Sampai tanggal 5 nanti penerbangan ke Indonesia. Ada yang lanjut, ada yang via jalur Qatar. Iya. Terus tadi tuh masih membuat ini caranya buka website itu, nanti download formulirnya di website tadi gitu ya? Pendaftarannya. Enggak, jadi emang daftarnya via online, Bang. Oh, via online. Lewat website yang tadi itu. Jadi kayak website itu bikin akun, nanti upload semua berkas yang dimau. Oke. Berarti inilah simple apa? Nggak susah lah, tinggal buka website. Teman-teman kalau mau daftar tinggal buka website tersebut, nanti ikuti prosedur yang ada di website tersebut. Tinggal upload aja, upload yang mau. Jadi 4 semester harus udah lulus ya kalau S2 di Turki ya, Mai? Harusnya 3 semester udah lulus, tapi nggak tahu nih, kenapa ini? Bisa maksimal berapa tahun biar di DO? Wah, biar di DO aku punya jatah 2 tahun lagi. Oh, berarti 4 tahun DO ya kalau S2. Iya. Kalau S1? S1 tahun. Berapa? S1 berapa, Mai? 6 tahun. 6 tahun ya. Tahun 12 semester di Turki. 12 semester ya. Terus kalau sekali makan di Istanbul habis berapa, Mai? Kalau masak sendiri gitu? Nggak nentu sih. Biasanya kalau beli bahan, kita biasanya beli bahan pasar mingguan gitu. Kadang-kadang kayak untuk sembako ya teman-teman. Mungkin sekitar habisnya 100 ribu, 150. Maksimal 1.000 buat seminggu sih. Bahannya aja. Di sana? Kami serumah sekarang 6 orang. Cabai rawit ada nggak cabai rawit? Cabai rawit nggak ada, Bang. Besar-besar di sini. Ada cabai kering. Ya, cabai kering adanya. Biasanya kan orang kalau di luar negeri yang suka dicari itu cabai rawit kan buat nyambel. Kalau di Jazair ada ya? Nanam sendiri atau cabai kering. Sama ya berarti ya. Kalau musim panas ada Mai cabai rawit di pasar, tapi kalau musim dingin nggak ada. Umum ya. Terus ini Mai apa? Itu kan kalau ngekos gitu kan lu rame-rame. Orang Indonesia ada nggak yang ngekos sendiri gitu? Ada yang ngekos sendiri, ada juga yang barengan sama orang-orang asing juga ada. Kalau ngekos sendiri biasanya di apartemen berapa? Kalau di apartemen ya, kembali ke ini sih, kembali ke ukuran kota. Kalau di Turki sekarang dia sebulan 2.500.000. 2 juta sih, 2.500.000. Kawan-kawan yang lagi nonton ini kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Meskipun offline juga nanti mau ditanya silahkan tanya di kolom komentar ya. Iya, silakan ditanyakan ya. Lagi baik. Turki atau apa? Gimana kehidupan di Ya, tanya kota di apa aja adanya, boleh. Kalau di Turki itu ada berapa mahasiswa Indonesia di Turki, Mai? Tahu nggak? Total sekitar 4.800 kemarin ngitung. 4.800. Mereka kan ada jurusan teknik juga gitu-gitu kan? Ada. Banyak yang juga teknik di sini banyak. Itu pakai bahasa Turki kalau yang teknik gitu-gitu. Teknik cuma ya ada yang bahasa Turki, ada yang bahasa Inggris.
Tuh ada Sofi Hamdi, selamat datang Sofi Hamdi. Ada yang mau ditanyakan kah tentang Turki? Ini meskipun yang nonton sedikit, tapi nanti pas offline insya Allah. Iya, ini kita kenal semua ya sama yang offline ya, yang online ya. Jadi kayak ya udah. Itu teman gue. Ya, teman kita semua lah. Ini kalau hari Jumat kan gue kosong, Mai. Jadi ya aja biar IG-nya nggak cuma dipakai upload foto, apalah gue coba ngajak live IG nanti kan di IGTV biar orang-orang apa ada manfaat itulah IG kita. Iya, betul. Iya, apa kalau kehidupan apa mahasiswa di sana gimana? Berorganisasi sesama orang Indonesia atau berbaur sama orang Turki? Kalau organisasi yang kayak gitu sebenarnya ada yang PPI, organisasi yang perhimpunan pelajar pun ada ya, ya banyak sih aktif. Unik-unik juga sih orang-orang Turki ini, ada yang aktif juga di PPI, ada juga yang aktif di dunia, Amerika Eropa, ada juga yang aktif di organisasi lain kayak HMI ada, KMMI ada. HMI ada di Turki? Ada. Gimana Kak rasanya bisa keluar dari negeri? Nah, betul. Aku baru 2 tahun kuliah sih. Kalau Mas Sopi mungkin udah 10 tahun ya. Baik, kalau orang Turki kan bangga banget kan sama Turki gitu kalau misalnya ada berita Turki mengirim pasukannya ke Libya gitu, Turki mengirim pasukannya ke Syria gitu, gimana itu respon teman-temanmu mahasiswa yang orang Turki? Aku kebanyakan karena lingkungannya teman-temannya bukan yang di circle aku yang kenal tuh, kayak kan udah nggak kuliah, tapi mereka kebanyakan tuh kayak orang-orang suku Kurdi ya, jadi kayak ada yang bangga, ada yang biasa aja gitu. Katanya ya jangan terlalu banyak ambil dari media mainstream, soalnya media tuh diambil sama pemerintah, ya gitu-gitu. Tapi emang nasionalisme mereka yang orang Turki lain, pemuda-pemuda cukup tinggi sih kalau misalnya dibilang. Iya, kan mereka kan masih bangga gitu kan sama Mustafa Kamal Atatürk tuh, masih dianggap sebagai pejuang gitu ya, mujahid. Iya, termasuk yang ini ya, pendiri republik ya. Pernah ngerasa minder nggak sama cowok-cowok Turki? Nah, itu tuh. Oh iya, ntar nih gue mau nanya, lu kok 2 juta sampai 3 juta per bulan itu udah pakai nyewek sama orang Turki nggak? Dalam arti tanda kutip begitu, kalau kita punya cukup nggak? Pernah ngerasa minder nggak sama cowok-cowok Turki? Enggak sih, kalau misalnya minder ya ngapain minder gitu. Gitu. Tiap orang ada pasarnya sendiri-sendiri. Iya, punya segmen sendiri-sendiri sih. Jadi kayak ya gitu sih. Ya pede-pede aja sih. Ya ngapain juga deketin sama orang Turki kan, orang Indonesia masih banyak yang. Enggak, 2 sampai 3 juta itu cukup nggak kalau kita pengen jalan bareng sama mahasiswi itu kan? Mahasiswi Turki ya. Kalau mahasiswi Turki Indonesia mungkin, kalau misalnya yang kayak mahasiswi asli mereka bergantung ya. Mereka ngomong aja misalnya kita ini mau bayar berapa atau ya gitulah. Enggak semuanya gitu. Nonton bioskop bayar berapa? Bioskop. Kalau bioskop di sini harganya 17 lira atau 35.000 rupiah. 35.000 rupiah. Popcornnya berapa popcornnya? Popcornnya sekitar 20.000. Nah, cepet lah. Habis 100.000 lah sekali nonton, berarti 200.000. Perginya naik tram. Di Istanbul kan lengkap itu transportasinya. Beli yang bulanan. Ya, tram. Ya mungkin bayar makan apa gitu kan. Biasanya kan kalau orang sini kan porsi makannya kan cukup agak banyak ya. Banyak banget sih. Lu ngontrak berapa? Habis berapa itu ngontrak? Sebulan habis berapa?
Kontrak di sini karena rumah aku cukup gede, jadi sekitar 5.500.000 sampai 6 juta sebulan. Itu diisi orang berapa, Mai? Jadi diisi 6 orang sampai 9 orang. 6 orang lah ya, 5 juta, 5 juta 500. Iya. Jadi sekitar kalau misalnya lagi rame 500.000 atau 750.000 sebulan. Tapi kalau sepi 1 juta. Iya berarti 5 orang, ya 1 juta masih inilah sama kayak ngekos sendiri di Jakarta lah. Betul betul. Tapi ini kan kita sendiri terus ya teman-teman sendiri jadi ya enak aja gitu. Gimana kalau diskusi-diskusi di Turki gitu, hidup nggak itu mahasiswa diskusi di Turki? Kalau misalnya yang diskusi kayak gitu mungkin ada forum-forumnya sih, tergantung. Tiap kota, di tiap pelajar tuh punya forum-forum sendiri. Kalau di Turki ada C Peradaban, ada juga forum-forum kecil di kampus-kampus, ada juga. Terus juga ada beberapa orang-orang yang bikin halako-halako gitu, kayak membahas tentang isu Israel dan Utsmani. Ada juga yang bahas tentang pergerakan mahasiswa. Ada juga yang bahas tentang budaya-budaya keilmuannya mereka. Banyak. Kalau apa diskusi yang gabung gitu antara mahasiswa Indonesia sama orang Turki asli gitu, itu susah nggak kayak gitu? Apa kan lo kuliah nih pakai bahasa Arab kan, kehidupan sehari-hari kan bahasa Turki, nggak gitu mempraktekkan bahasa Turki dalam lingkup diskusi-diskusi gitu? Enggak sih, lebih pasif aja. Lebih banyak mendengar ya daripada berbicara. Iya, karena jujur aja bahasa Turki ini sulit ya. Kalau menurut gue sih belajar bahasa Turki itu buat apa gitu? Kalau aku juga karena sejauh ini karena mungkin nggak di akademisinya belum belajar banyak tentang bahasa Turki, jadi ya sejauh ini pakai Turki sebagai bahasa sehari-hari. Terus juga ya begitu deh. Iya kan bahasa Turki itu dipakai di Turki aja gitu. Mending bahasa Indonesia dipakai di Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan gitu kan. Timur Leste. Timur Leste pakai. Nah, Turki. Kan di Turki aja itu buat apa belajar bahasa Turki? Mending orang Turki coba belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman ya mungkin kan ada juga beberapa yang sangat tertarik gitu ya. Karena kayaknya kayak udah lihat di teman-teman yang di Indonesia ini kayaknya banyak yang tertarik dengan ini ya, film-film. Kan sekarang lagi emang tren ortogrol. Ya itu coba lu terus tertarik menyekolahkan anaknya ke Turki itu. Bahkan gue seorang bude gitu kan. Anaknya itu masih sekolah SMA, tapi dia kayaknya pengen banget gitu anaknya itu lanjut S1 di Turki gitu. Gue yang melatar belakangi pikirannya apa? Padahal kayaknya UGM lebih keren gitu daripada kuliah di Turki. Ya mungkin karena ini ya media ini juga termasuk yang bikin bombastis gitu ya. Karena sosok presiden mereka yang sekarang juga termasuk cukup masyhur ya di Indonesia. Nah terus presidennya sendiri menurut pendapat masyarakat Turki gimana itu? Sejauh ini mereka sebenarnya nggak terlalu senang sih, karena kayak cukup lama menjabat, tapi karena emang lihat ketahanan pangan sama ekonominya bagus, jadi mereka ya mereka anggap ya itu presiden kita gitu, kita bangga juga. Juga kan di Turki ada berapa partai? Banyak bang, yang aku tahu aja mungkin ada sekitar 14-20 gitu. Partai juga macam-macam di sini kan. Oh jadi ini ya bukan parlementer ya, presidensil. Nah, iya betul, presidensil. Jadi kayak ada partainya presiden yang sekarang, ada partai Jumhuriyah juga, partainya Presiden Atatürk. Ada juga komunis, ada liberal, ada partai agama, ada partai tentang lingkungan, ada. Wah, macam-macam, unik. Sudah berapa tahun sih? 15 tahun ya sekarang ya? Iya, ini sekarang masuk ke tahun 14 ke 15. Jadi dia
dia itu dulunya kan harusnya kan 5 tahun ya. Undang-undangnya dirubah jadi selama terpilih masih bisa jadi presiden gitu. Dia hitungannya kan sebelumnya karena Perdana Menteri, terus habis itu 2009 atau 2015 itu ngerubah jadi ini, jadi presidensial itu. Enggak. Tadinya Perdana Menteri, dia berapa tahun jadi Perdana Menteri? Perdana Menteri dari 2009. Berarti dia belum ada 15 tahun dong jadi presiden. Ada. Sekarang kalau nggak salah presiden itu 5-6 tahun sih. 2 tahun lagi sih jabatannya. 2 tahun lagi dia pemilihan atau 2 tahun lagi dia Pemilihan. masih boleh ya, dia di Turki nggak ada batasan ya, asal kepilih jadi terus ya. Iya, asal kepilih jadi terus. Itu berarti sama dengan di Rusia dong, asal kepilih jadi terus. Di Rusia kan udah jadi 12 tahun sekarang kan. Bukannya udah 20 tahun sih itu Putin. Makanya dia kayaknya mau mencalonkan jadi presiden seumur hidup. Di Al Jazeera juga dulu begitu, 5 tahun katanya kan. Terus udah 10 tahun undang-undangnya dirubah, selama terpilih jadi masih bisa lanjut. Makanya presiden yang sebelumnya tuh sampai 20 tahun tapi akhirnya sakit terus di Oh, yang demo. sakit terus yang demo ya. Siapa ya namanya ya? Sempat dengar kok. Mudah-mudahan di Indonesia nggak ada indikasi kayak gitulah. 5 tahun, Iya. 5 tahun sidang bikin RU baru dari undang-undang. Minta tolong MPR perpanjang sampai ini biar alasannya pemilu serentak gitu ya Bang. Terpilih jadi presiden nanti bisa kacau. Iya, ya sebenarnya ngelihat yang sekarang sih sebenarnya ada cukup ini sih. Komunikasi sih sebenarnya sih. Kalau ekonomi gimana di Turki, Mai? Misalnya ini tadi sebelum gua online ada yang nanya sih apa? Mau nanya soal misalnya apa? Karena Indonesia gitu kalau misalnya mau ekspor ke Turki gitu gimana, ada nggak gitu? Barang-barang Indonesia di Turki itu banyak. Barang-barang Indonesia di Turki itu cukup jarang kalau dihitung. Sayangnya Turki sama Indonesia ini belum ada tekan kontrak yang nyata tentang bisnis, jalur bisnis sih, Bang. Itu juga aku cari tahu ternyata emang belum ada sih. Tapi Indomie ada di Turki, Indomie. Indomie ada, emang pabriknya juga ada di Turki. Oh, berarti itu udah melakukan diplomasi lebih dulu daripada negara ya. Betul, Indomie memang jago sih emangnya. Selain Indomie Tapi apa? kalau Kapal api terus. kayaknya yang ini sih, santan sih, bubuk santan. Itu aja yang lo tahu Indonesia yang ada di Turki. Selain Indomie apa? Sama bubuk santan. Tas-tas rotan, beberapa kayak tas kerajinan dari rotan sih, kerajinan dari rotan kayak tas dan lain-lain. Sebenarnya Turki udah ada kayak ininya dari lewat ini sih, yang perdagangan itu yang musiat. Cuman kayaknya belum semua pedagang ekspor ngarahnya ke Turki sih. Belum ekspansi jauh ya pedagang Indonesia. Masih nyoba nyari pasar ya. Kalau orang Indonesia punya travel di Turki banyak, Mai. Misalnya dia buka jasa apa ya, orang Turki wisata ke Indonesia gitu, atau orang kalau yang Turki Indonesia ke Turki. Turki kan banyak karena dia kan pakai Airways kan, orang-orang pergi pakai Turki Airways, transit di Turki sehari, sebutnya umroh plus Istanbul gitu kan. Enggak, ini kalau orang Turki pergi ke wisatanya gimana? Itu ada apa namanya? Biro travel kayak gitu. Kalau biro travel aku belum pernah dengar sih Bang. Tapi kalau misalnya ngelakuin cara halusnya mungkin udah ada kayak Indonesia langsung dari Turki langsung ke Bali itu ada penerbangan langsung lewat Turkish Airlines. Oh iya. Karena dia tempat transit orang Eropa juga sih ya, jadi langsung ke Bali. Langsung ke Bali ada
penerbangan langsung dan harganya standar. Terus juga sebenarnya memperkenalkan budaya itu ya lewat pekan kebudayaan yang dari KJRI atau KBRI biasanya ngadain. Terus juga ada kayak program Friend of Indonesia, kayak orang-orang Turki diajarin bahasa Indonesia gitu. Dan juga sebenarnya di Turki juga ada pencak silat dari tahun berapa? 98. Itu pencak silat apa? Tapak suci itu? Iya, literally nama pencak silat. Oh, namanya pencak silat tapi seragamnya tapak suci ya? Iya, macam itu. Kayaknya anak ya yang dari. Banyak juga, terus juga ya Pekan Indonesia Week biasanya di Ankara selalu ngadain, terus juga kadang-kadang lewat diplomasi gastronomi juga pelan-pelan. Terus orang Turki ada yang di Istanbul. Gimana bang? Di Istanbul banyak copet nggak? Copet ya. Maksudnya Sejauh tingkat tinggi nggak? Kalau tingkat kriminal itu kalau yang kayak buat pengamen ada aja sih, cuman kayaknya meskipun aku sering bolak-balik daerah wisata kayaknya nggak terlalu banyak sih, kecuali kitanya yang teledor. Kalau gue dulu ini pernah mau pakai tiket metro apa tram gitu ya. Terus calon ini ada orang yang sini tak bantuin gitu kan. Ya itu kan bantuin gitu. aja. Iya bantuin aja gitu. Tapi bayarnya lebih mahal. Tapi dia terus ketahuan polisi gitu. Habis itu disuruh balikin duitnya. Gitu. Biasanya emang karena polisinya di mana-mana sih. Kalau di tempat wisata tuh kadang-kadang ada yang nyamar, ada yang pura-pura di pos. Jadi agak sulit gitu kalau mau. Itu ya apa? Masih ada calo berarti ya? Masih kalau calo banyak emang. Ya tapi nggak terlalu banyak. Dan cuman waktu itu gue kayak dia dimarahin. Itu di stasiun tram masih dekat masjid ini, dekat masjid Sultan Ahmed. Sultan Ahmed ya di situ. Iya di situ masih banyak juga sih beberapa kalau. Ya yang penting kita bisa bedain mana yang beneran scamming, mana yang beneran orang asli Turki yang bantu. Terus ini apa persepsi orang Turki tentang Indonesia gimana? Persepsinya bisa dilihat dua sih. Pertama orang Indonesia tuh orangnya baik-baik, Muslim, alhamdulillah. Terus itu yang kedua biasanya mereka yang agak nakal ini tahu orang Indonesia banyak terapisnya gitu. Terapis. Terapisnya tuh ya apa yang pakai terapi banyak terapi. Iya, tukang terapis pijat. Soalnya kan emang di daerah pantai ini kebanyakan spa terapisnya orang-orang Indonesia, orang-orang Bali yang lisensi sama certified. Jadi profesional message ya? Iya, profesional. Jadi mereka tahu Indonesia spa. Ini biar orang-orang yang pengen menguliahkan anaknya ke Turki tahu ya, Mai. Jadi ada pertanyaan. Biar tahu aja. Di Turki itu banyak. Di Turki. Biar orang kan mikir kan kalau nguliahin anak Turki itu. Kalau misalnya mau kuliah di Turki ya monggo, cuman konsekuensinya banyak gitu kan. Terus negara Turki kembali ke lingkungan, kalau misalnya lingkungan teman-temannya ya biasa aja, jadi biasa aja. Kalau misalnya Muslimnya taat, bisa banget. Karena kan di sini kan budayanya campur, kulturnya juga beda-beda. Jadi pinter-pinter cari lingkungan sendiri, circle-circle pertemanan. Tahu. Intinya lengkap lah ya di Turki itu apa? Mau apa aja bisa gantung orangnya di sana gitu. Mau milih apa ya? Betul, karena termasuk bebas sebenarnya. Cuman ya informasi tentang perkuliahannya terbatas karena mereka menggunakan, kalau yang kuliah mandiri nih ya, tanpa beasiswa, karena kebanyakan menggunakan SAT sama GRE. Emang sistemnya lah Eropa banget ininya ujiannya.
Kalau dulu kan ada yang kuliah di Turki banyak melalui yayasan-yayasan itu kan, Said Nursi apa gitu-gitu kan. Atau Betul. unggulan Uh, kan tutup sekarang. Cuman kan emang karena yang yayasan kayak gitu sekarang kebanyakan udah dipantau. Hmm. Jadi ya kita cukup hati-hati gitu. Jadinya Universitas Adnan Oktar enggak udah Adnan Oktar udah jadi ini Mas, jadi tersangka Mas Farhan. Udah terdakwa. Oktar udah di penjara Mas. Oh, kenapa di penjara itu, Mas? Ya itu ajaran sesat. Dia satu kasus dengan Fatwa Gulen. Bukan, kalau dia ini karena apa ya, ajarannya tuh kan kayak gimana gitu, agak nyeleweng. Oh, yang amat ini cewek itu ya, Adnan Oktar. Adnan Oktar, Charles Darwin, Harun Yahya dulu. Iya, iya. Makanya. Tapi kan dia di YouTube, Iya. Mas. Mai, gerakan feminismenya di YouTube. Iya, tapi udah disuruh tobat semua katanya. Cewek-ceweknya pengikut. Di penjara ya. Kenapa? Turki katanya ini apa mengaku negara sekuler, tapi kenapa ngurusin soal private kayak gitu? Maksudnya soal Ya, karena gampangnya kalau misalnya ngelihat dakwaannya karena emang meresahkan masyarakat. banyak masyarakat sah gitu ya karena nyinggung soal Islam, cuman Iya. cerminkan Islam. Iya, kayak yang kasus yang LGBT kan kayak gitu juga gitu. Ya mereka sah-sah aja, tapi sah-sah aja terus kita nggak boleh diskriminasi mereka LGBT karena itu kebebasan mereka. Tapi pemerintah di sini nggak ngebolehin mereka nikah sesama jenis, nggak bolehin mereka adopsi, nggak bolehin mereka masuk militer, kerja di instansi pemerintahan. Emang sangat ini agak unik. Nggak boleh donor darah bahkan mereka boleh ganti kelamin tapi ya nggak boleh ini nggak boleh itu, emang dibatasin pergerakan mereka. Terus orang Turki banyak yang kuliah ke Indonesia itu biasanya melalui jalur apa itu, Mai? Itu ada beberapa kampus-kampus yang MOU ya bang, seperti Unisula, kampus-kampus UIN juga ada. Sebenarnya itu program dari kampusnya sih, karena emang kan Turki sebagai role model, terus mereka juga belajar Asian Studies. Gitu. Bahkan banyak kok Istanbul Univ yang ini ngambil apa kayak beasiswa gitu, program exchange ke Korea Selatan juga banyak. Jadi kuliah di Turki ke kampusnya ya, nggak harus melalui pemerintah Turki kan? Enggak. Tapi banyak karena dapat beasiswa kayak gitu kalau ke negara-negara Asia Selatan, Asia Tenggara. Karena kalau misalnya di Aljazair kan kuliah nih harus melalui Kementerian Tinggi Aljazair gitu, Kementerian Pendidikan Tinggi Aljazair, nggak bisa langsung ke kampusnya. Kalau ke Turki bisa langsung, kita misalnya kita punya uang nih, kita pergilah ke Turki, ke Istanbul, langsung daftar ke kampusnya gitu bisa ya? Kalau misalnya kayak gitu sebenarnya lebih enak ngurusnya di Indo, terus langsung dapat LOA dari kampus Turki, terus baru nanti ini apa namanya minta bikin visa. Online secara online. Iya online semua bang. Yang penting kan dapat LOA dari kampus yang dituju aja. Itu ada ini tuh siapa buzzer kita itu Ahmad Said Nursi di luar Turki. Ada info beasiswa penulisan nggak mas? Beasiswa penulisan ada, itu di Istanbul Foundation. Situsnya ntar nyusul ya linknya. Ada, jadi kalau misalnya emang yang mau Haji Nursi nanti bisa ajuin surat ke email yang bersangkutan. Nanti bisa ngelakuin riset di sana. Teman-teman mau itu di Istanbul. Tahu ya di titik ekonomi segala macam, follow IG Mahejang.
Ya, tanya aja sih, jangan kalau mau nggak mau follow juga nggak apa-apa, ditanya aja. Malah aku jarang kayak gitu sih, kalau ditanya baru jawab. Iya, iya, iya. Mai, rencana berapa bulan lagi, Plus? Waduh, wah, ya secepatnya bang, nggak bisa, aku nggak bisa mengkira-kira sih. Enggak, sekarang lu udah semester 3 kan? Apa semester 4? 4. Semester 4. Oh, berarti sebentar lagi. Nah, itu Iya. ada yang nanya tuh. Rasa Turki apa kabar Dan gimana? nggak bisa. Aku basically cuman buat daily conversation saja. Mai, misalnya ini Mai apa beli ini dong, beli beli kopi gitu. Iya, Kopi. tinggal bilang aja bir cafe atau apa cafe room kayak gitu-gitu aja sih. Hmm. Rokok mahal nggak Mai di Turki kalau misalnya ada yang suka ngerokok? Rokok sekarang harganya 15 lira sampai 20 lira, sekitar 30 sampai 40 ribu. Waduh, 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 waduh. Gawat. Itu standar apa paling? Dulu rata, dulu harganya kan ada yang 18 ribu, ada yang 10 ribu. Sekarang udah nggak ada, tapi ada yang lain apa? Lintingan ada kok, lebih murah. Kan ada lebih murah. Di Turki ada ini, ada kebun tembakau. Ada yang jual lentengan, apa lintingan ada. Hmm. Ada bukletnya nggak di Turki tata cara kuliah di sana? Di Turki itu sekarang sistemnya di tiap PP wilayah ngeluarin tata cara kuliah di sana gitu. Misalnya kayak PPI Istanbul bisa tanya ke akun IG-nya, atau akun PPI wilayah Turki itu bisa ada bukletnya juga, ada tata caranya. Jadi emang tiap wilayah ngerilis buklet gitu. Kalau nggak buklet bisa ditanyain kok, mereka fast respon buat jawab. Mumpung apa admin Gimana? PPI Turki kalau pernah bales itu banyak yang cerita begitu. Kayaknya kalau yang sekarang kayaknya fast respon deh. Yang sebelumnya itu nggak jawab dia. Iya, Berarti. kalau yang pengurusan yang lalu emang agak kurang respon ya. Tapi kalau yang sekarang boleh ditanyain aja. Wih, mantap, mantap. Mah ini calon ketua PPI Turki ya selanjutnya, teman-teman. Enggak, makasih. Oke, Mas, kita udah hampir satu jam. Mau pesen apa? Ada Pesan yang mau ya? disampaikan orang-orang Pesan. yang mau Turki, kuliah ke Turki, atau anaknya mau disekolahin ke Turki, ya, lo kasih pesan-pesan di sini. Oh gitu. Mahar perempuan Turki besar nggak Mas? Besar banget. Karena mereka ngerasa kalau cinta sama perempuan harusnya bisa memenuhi segala kebutuhannya. Terus pesan buat teman-teman ya, kalau mau kuliah di Turki, monggo. Gitu kan. Kita dengan tangan terbuka menerima mahasiswa. Tapi ingat, kalau kuliah di sini bukan cuman buat budayaan aja, bukan cuman buat biar keren kuliah di Eropa gitu, dengan jalur yang lebih mudah, bukan. Tapi ya benar-benar pengen niat gitu kuliah di sini, apa yang dituju. Terus kan kuliah kan balik lagi ke Indo gitu. Oke. Makasih Bung Mahejang. Kita ketemu lagi di Jumat depan bersama ngobrol soal. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.